SD Negeri 4 Sokanegara mempersembahkan sebuah cerita dari Banyumas. Tragedi Sabtu Pai dipersembahkan oleh tim Selendang Merah guru-guru SD 4 Sokanegara untuk mengikuti lomba mendongeng cerita rakyat Nusantara berkarakter yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Kadipaten Wirasaba merupakan bawahan dari Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Kadipaten Wirasaba diperintah oleh Adipati Wira Utama. Siang itu, Adipati Wira Utama kedatangan tamu agung dari Kesultanan Pajang. Sultan Hadiwijaya beserta pasukannya singgah di Kadipaten Wirasaba. Selamat datang Kanjeng Sultan di Kadipaten Wirasaba. Kami senang sekali karena tuanku berkenan mendatangi kami di Kadipaten Wirasaba ini. Terima kasih Adipati atas sambutan dari para kawula Wirasaba yang telah menyambut dan menjamu kami dengan begitu hangat dan meriah ini. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Kanjeng Sultan tak sengaja melihat seorang wanita cantik yang sedang berada dalam pesanggerahan. Seketika itu hatinya bergetar, ingin rasanya memiliki gadis itu. Adipati, siapakah wanita cantik di ujung sana yang mempunyai rambut panjang dan hitam, tubuh kuning langsat, dan sungguh lembut sekali gadis itu? Aku ingin memilikinya dan akan kujadikan istri selir untukku, Adipati. Oh, gadis itu adalah putri hamba tuanku. Namanya Rara Sukartina. Apabila Kanjeng Sultan menginginkannya menjadi selir, silakan saja Kanjeng Sultan. Wah, kebetulan sekali. Beruntunglah aku datang kemari, bertemu dengan anak gadismu yang aduhai. Wah, bisakah kau panggil kemari, Adipati? Baiklah Kanjeng Sultan. Hai anakku, Rara Sukartina, kemarilah. Sembah konju ayahanda dan Kanjeng Sultan. Ada apa gerangan hamba dipanggil kemari? Nduk, Rara Sukartina, sengaja ayahanda memanggilmu karena atas perintah beliau Kanjeng Sultan Pajang menghendaki Ananda untuk menjadi istri selir Kanjeng Sultan. Nuwun inggih ayahanda, nuwun inggih Kanjeng Sultan. Saya bersedia dijadikan istri selir Kanjeng Sultan. Senang hatiku Diajeng mendengar kesanggupanmu menerima lamaranku. Tak usah menunggu waktu lama. Sekarang aku akan kembali ke Keraton Pajang dan aku persiapkan segala keperluan kita menikah nanti. Segeralah engkau dan ayahandamu menyusul ke Keraton Pajang, Wong Ayu. Sendika dawuh Kanjeng Sultan. Akhirnya Kanjeng Sultan Hadiwijaya segera kembali ke Keraton Pajang untuk mempersiapkan segala keperluan pernikahannya. Kabar akan dilangsungkannya pernikahan antara Rara Sukartina dengan Kanjeng Sultan Pajang terdengar oleh Demang Toyareksa. Demang Toyareksa pernah menjadi besan Adipati Wirasaba. Keterlaluan Kanjeng Adipati, anaknya yang pernah menikah dengan anakku akan dinikahkan dengan Kanjeng Sultan. Takkan kubiarkan hal ini terjadi. Akan aku laporkan hal ini kepada Kanjeng Sultan. Rupanya Kanjeng Sultan tak mengetahui kalau Rara Sukartina adalah seorang janda. Tunggu Adipati, takkan kubiarkan pernikahan ini terjadi. Setibanya di Keraton Pajang, segeralah persiapan pernikahan disiapkan.
Selang beberapa hari kemudian, datanglah rombongan Adipati Wirasaba di Kesultanan Pajang. Adipati Wirasaba tak sadar bahwa Demang Toyareksa telah mengikuti rombongannya secara diam-diam. Demang Toyareksa akan membongkar rahasia dari Rara Sukartina. Sementara di Keraton Pajang, pesta pernikahan akan segera dimulai. Selamat datang Adipati Wirasaba, calon istriku Rara Sukartina. Mari kita nikmati dengan gembira pesta pernikahan ini. Demikianlah resepsi pernikahan agung antara Kanjeng Sultan Pajang dengan Rara Sukartina dilangsungkan dengan amat meriah. Seluruh rakyat Pajang menghadiri pernikahan tersebut. Hingga akhirnya usai sudah pernikahan tersebut. Adipati Wirasaba segera pulang ke Kabupaten Wirasaba dengan mengendarai kuda darat. Kuda tunggangan kesayangan Adipati. Namun Rara Sukartina tetap berada di Keraton Pajang mendampingi Kanjeng Sultan. Mari sini Diajeng, mendekatlah pada Kang Mas. Karena sekarang engkau telah menjadi istriku. Wah, Diajeng begitu cantik dan menawan hati Kang Mas. Kang Mas sungguh mencintai Diajeng. Sendika Kanjeng Sultan, hamba ini hanyalah anak seorang adipati Kanjeng. Tak sepantasnya Kanjeng menyanjungku sedemikian rupa. Ketika sang sultan sedang bercengkerama dengan istrinya, tiba-tiba datanglah Demang Toyareksa. Mohon ampun Kanjeng Sultan, hamba menghaturkan sembah bekti untuk Kanjeng Sultan. Sembahmu aku terima. Siapa gerangan engkau? Tiba-tiba datang kemari mengganggu kami yang sedang bercengkerama. Mohon ampun Tuanku Sultan, hamba adalah Demang Toyareksa dari Kadipaten Wirasaba. Hamba datang kemari untuk mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini Adipati Wirasaba sembunyikan dari Tuanku. Rahasia besar apakah itu, Ki Demang? Ampun beribu ampun Kanjeng Sultan. Ketahuilah bahwa Rara Sukartina adalah seorang janda yang pernah menikah dengan anak hamba. Tidak sepantasnya Tuanku Sultan menikahi seorang janda, Tuanku. Apa katamu? Kurang ajar. Adipati Wirasaba telah membohongiku, termasuk kamu Rara Sukartina. Pati, kemarilah. Cari dan bunuhlah Adipati Wirasaba yang sekarang juga, karena telah membohongiku. Kurang ajar. Sendika dawuh Kanjeng Sultan. Kemudian sang patih pun beserta pasukannya segera mencari keberadaan Adipati Wirasaba yang sedang dalam perjalanan pulang. Kanjeng Sultan segera memanggil Rara Sukartina untuk menjelaskan duduk perkaranya. Rara Sukartina, berani-beraninya engkau membohongiku ya? Diajeng tidak pernah mengatakan kepadaku kalau Diajeng seorang janda. Sungguh keterlaluan Diajeng ini. Ampun beribu ampun Kanjeng Sultan. Memang benar, hamba ini adalah seorang janda dan pernah menjadi menantu Demang Toyareksa. Namun kami sudah bercerai karena hamba tidak pernah mencintai anak Ki Demang Toyareksa. Namun tidak sepantasnya kamu dan ayahmu membohongiku, Diajeng. Sungguh aku malu dan kecewa kepadamu. Mohon ampun Kanjeng Sultan. Meskipun hamba ini seorang janda, namun hamba ini masih suci Tuanku. Karena hamba tidak pernah mencintai suami hamba. Benarkah apa yang kamu katakan, Diajeng? Kalau Diajeng masih suci belum pernah disentuh oleh suami Diajeng. Benar Kanjeng, hamba tidak berbohong.
hamba masih suci, Tuanku. Dan hamba mohon, urungkan ya Tuanku untuk membunuh ayahandaku. Baiklah Ki Ajeng, Kakang percaya dengan perkataanmu. Baiklah, akan kuurungkan niatku untuk membunuh ayahandamu. Patih, susullah Kanjeng Patih, urungkan niatnya untuk membunuh Adipati Wirasaba. Sendika dawuh Kanjeng Sultan. Prajurit pun segera menyusul sang patih untuk mengurungkan niatnya membunuh Adipati Wirasaba. Di lain tempat, di sebuah pinggiran hutan, rombongan Adipati Wirasaba sedang beristirahat. Mereka duduk di rumah Balai Malang sambil makan daging angsa yang telah dimasaknya. Kebetulan hari itu adalah hari Sabtu Pahing. Ketika rombongan beristirahat, datanglah sang patih. Sembah bekti Kanjeng Patih. Ada apa gerangan tuanku menyusul kami? Sepertinya ada sesuatu yang penting sekali. Patih Pajang tidak langsung membunuh Adipati Wirasaba. Namun mereka berbincang sejenak sambil beristirahat. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba sang patih melihat patih yang satunya melambaikan tangan kepadanya dari kejauhan. Lambaian tangan itu dianggapnya sebuah isyarat untuk segera membunuh Adipati. Sang patih menghunuskan kerisnya ke lambung sang Adipati. Maafkan saya Adipati, saya hanya menjalankan perintah Kanjeng Sultan. Aduh, apa kesalahanku hingga Kanjeng Sultan membunuhku? Maaf Adipati, Kanjeng Sultan merasa dibohongi karena telah mempersembahkan Rara Sukartina menjadi istrinya. Sementara dia bukan gadis lagi, namun seorang janda. Maafkan saya, Adipati. Saya terlambat. Kanjeng Sultan sudah mengetahui cerita sebenarnya kalau Rara Sukartina masih suci. Iya, tak mengapa Patih. Mungkin sudah menjadi naasku harus mati seperti ini. Wahai, bagi anak cucuku yang lahir di Banyumas, ingatlah, kalian jangan bepergian atau hajatan di hari Sabtu Pahing. Jangan membangun rumah Balai Malang. Jangan makan daging angsa. Dan jangan menunggang kuda dawu. Karena ini semua yang menyebabkan ku naas seperti ini. Amanat yang dapat kami petik dari kisah ini adalah bahwa kekuasaan yang dimiliki tidak boleh digunakan secara semena-mena. Harus lebih bijaksana menyikapi segala permasalahan yang ada. Demikian persembahan cerita dari kami, tim Selendang Merah dari SD Negeri 4 Sokanegara, Korwilcam Dindik Purwokerto Timur. Sekian dan terima kasih.